Salam sejahtera keluarga besar GKI Sumut Klasik 91. Kembali di dalam program Lentera Anugerah di pagi ini. Marilah bersama-sama kita memohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami mampu mengerti kehendak-Mu, bahkan lebih daripada itu mampu melakukan kehendak-Mu dalam seluruh aktivitas hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya membaca firman Tuhan hari ini dari kitab Hosea pasal 14 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Demikian firman Tuhan kepada kita semua. Berbahagia setiap orang, pribadi, keluarga, rumah tangga kita yang selalu rindu untuk diubah, dibaharui di dalam kekuatan kebenaran firman Tuhan, sehingga dapat melihat, menatap masa depan di dalam Tuhan yang penuh dengan kebahagiaan. Di bawah sorotan tema ampunilah kesalahan kami. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengakui kesalahan dan memohon maaf terhadap sebuah kesalahan yang kita lakukan itu memiliki atau membutuhkan kemauan dan keberanian. Sebab dalam kesadaran ketika seorang yang mengampuni, seorang yang berani meminta maaf, maka sesungguhnya menggambarkan sosok pribadi yang benar-benar mengakui akan kegagalannya di hadapan Tuhan karena gagal memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan kepada sesamanya. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa ketika kita memohon maaf, ketika kita mengakui kesalahan kita sementara berani untuk mengungkapkan, Tuhan, inilah kelemahan hidup kami. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika kita menyakiti hati sesama kita tidak boleh berkata, itu urusan saya dengan Tuhan. Ini artinya kita sementara memanipulasi kesalahan dan mengingkari diri yang berbuat dosa. Yesus Kristus di dalam pengajarannya tentang doa, tiap orang harus berani mengakui kesalahannya. Bahkan Paulus pun berani mengakui bahwa ia paling berdosa. Begitupun di dalam kitab Yohanes. Yohanes menyatakan kita menipu diri kita sendiri jika berkata kita tidak berdosa. 1 Yohanes 1 ayat 8. Dalam pengertian yang demikian Bapak Ibu, mengakui kesalahan dan dosa memperlihatkan sebuah sikap orang percaya yang berbobot dan berkualitas. Dan inilah kesulitan kita semua. Kesulitan yang amat sangat besar. Kita enggan untuk mengakui kesalahan kita dan dosa kita. Tetapi yang paling lucu, kita selalu berdoa minta pengampunan daripada Tuhan Allah. Aneh bin ajaib. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mau menggemakan sebuah ajakan Tuhan agar kita mau berbalik dan sadar akan kesalahan dan dosa kita. Dan inilah yang disebut dengan bertobat, yaitu mengambil jalan untuk mengerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus dengan berbalik
dan mau mempersembahkan hidup serta hati kita yang hancur kepada Tuhan. Dengan jalan demikian Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kasih karunia Allah itu akan berlaku bagi setiap orang yang berani mengakui kesalahan dan meminta maaf terhadap kesalahannya. Yesus memberikan jaminan kepada tiap orang percaya bahwa ia akan mendapat kekuatan melalui kuasa Roh Kudus, sehingga mereka yang mengalami pengampunan dan harus menjadi saksi tentang kasih karunia Allah yang paling besar itu akan terus dan selalu diberkati oleh Bapa di sorga. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, hari ini mari saya ajak kita jangan lagi tunda untuk kita mengakui kesalahan kita kepada orang yang telah kita sakiti, mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan Allah. Terlebih-lebih kita awali itu mulai dari dalam hidup rumah tangga keluarga kita. Apakah kita mau minta maaf kepada pasangan kita, suami atau istri kita, atau anak-anak kita yang telah kita kecewakan? Jangan kita gengsi untuk minta maaf kepada suami atau istri, atau anak-anak, atau sahabat, atau orang-orang yang telah kita sakiti. Sikap demikian hanya dapat membangun tembok yang tebal, tembok pemisah di antara kita dari waktu lepas waktu. Bagaimana kita mengampuni orang lain sementara kita tidak mampu mengampuni orang-orang yang kita cintai dalam hidup keluarga terlebih dulu. Hari ini firman Tuhan menolong kita untuk memakai kesempatan yang indah untuk saling mengampuni. Selamat merenungkan firman Tuhan ini. Semoga Tuhan berkati dengan hati yang bijaksana membuka hidup ini untuk saling memaafkan dan saling mengakui kesalahan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berdoa. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga selalu memberkati setiap pribadi, hidup, keluarga, persekutuan jemaat dari waktu lepas waktu. Ya Tuhan Allah, kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Lindungi kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, celaka, tantangan, maut sekalipun. Terlebih dari wabah COVID-19 yang semakin menjadi-jadi ini. Kiranya Tuhan ajar kami, dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami mampu berpikir bahwa dalam seluruh tindakan kehidupan kami harus mampu mengedepankan protokol kesehatan, sehingga kami dapat mencegah penularan COVID-19 pada diri kami sendiri maupun orang-orang yang terdekat dengan kami. Namun lebih daripada itu, firman Tuhan hari ini mengajarkan kami untuk mau membuka hati, berani mengakui kesalahan, dan berani meminta maaf kepada sesama kami yang telah kami kecewakan. Kapan, dimanapun Tuhan berikan kami kemampuan untuk hal tersebut. Bapa, berkati kami dengan berkat-berkat-Mu hari ini. Apa yang layak kami terima daripada-Mu lewat berbagai usaha dan pekerjaan kami. Ketika kami ada yang sakit, Bapa pulihkan dan sembuhkan. Ketika kami sedang mentara dalam beban-beban hidup yang berat, Bapa tolong kami untuk keluar dari semua masalah kami. Dimanapun keluarga kami berada, orang-orang yang kami cintai, yang jauh dari kami di tanah perantauan karena tuntutan pekerjaan, pendidikan, dilindungilah mereka, diberkatilah hidup mereka semua Tuhan Allah. Namun biarlah Bapa hari ini boleh kami jalani dalam sukacita dan damai sejahtera. Dan Bapa ampuni salah dosa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami untuk mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia serta damai sejahtera Allah, kasih dari Tuhan Yesus sumber segala kekuatan dan berkat,
di bawah bimbingan Roh Allah yang kudus akan selalu menyertai dan memberkati keluarga besar GKI Sumur Klasis Medan 1, setiap pribadi dan rumah tangga dalam seluruh aktivitas kerja dan usaha di hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.